Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadha duyunina, liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah, li sihhati jasadina wa qulubina, li syamradina zahiran batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam wa limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal azzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah. Ayat ini tentu saja bisa dikatakan kita semua hafal ya, karena ayat ini sangat populer dibaca ketika kita tahlilan. Oke. Lillahi ialah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid yang tunggal, al-ahad yang esa, al-hayyu yang maha hidup. Oke. Pertama di sini Allah disifati sebagai Al-Wahid yang maha tunggal, terus juga Al-Ahad yang maha esa. Apa perbedaan antara Al-Wahid tunggal dan Al-Ahad esa? Begini, kalau Al-Wahid itu adalah Allah yang maha tunggal, yang bisa kita pahami, yang ada di dalam persepsi atau pikiran kita. Itu kalau Al-Wahid. Jadi Allah yang maha tunggal, yang ada di pemahaman kita, yang ada di keilmuan kita, yang ada di persepsi kita. Sementara Al-Ahad itu Allah yang maha esa, yang sepenuhnya tak terjangkau oleh kemampuan pikiran dan keilmuan manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terdefinisikan dengan ahadiyahnya. Sebab definisi itu membatasi. Definisi itu kan membatasi. Misalnya, telo adalah pembatasan itu. Pembatasan. Sementara Allah Ta'ala tidak bertepi, tidak terbatas. Karena itu, tidak ada satupun definisi yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ahadiyahnya, keesaannya. Kalau Allah Al-Wahid,
Allah yang tunggal, Allah yang bisa dipersepsi oleh manusia, ditampung oleh keilmuan dan pikiran manusia, itu Allah yang bisa ditampung di dalam hati kita. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ma wasa'ani ardi wala sama'i walakin yasa'uni qalbu abdil mu'min. Langit dan bumi tidak bisa menampungku, sebab yang menampung itu harus lebih luas. Misalnya piring menampung jajan, jadi piringnya itu harus lebih luas gitu. Jadi yang menampung itu harus lebih luas. Sementara tidak ada apapun yang bisa dikatakan lebih luas dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada. Jadi karena itu langit dan bumi terlampau ringkih untuk bisa menampung Allah, terlampau sempit untuk bisa menampung Allah. Tapi Allah Ta'ala melanjutkan hadis qudsinya ini, walakin yasa'uni qalbu abdil mu'min. Tapi hati hambaku yang beriman itu sanggup menampungku. Nah, yang ditampung di situ adalah Allah Al-Wahid, bukan Allah Al-Ahad. Allah yang bisa dipersepsikan, Allah yang bisa diterangkan dengan berbagai macam keilmuan, Allah yang terjangkau oleh pikiran. Jadi Allah yang dipersepsikan. Nah, karena dipersepsikan, maka tentu saja mengalami reduksi atau penyempitan. Jadi ketika kita berbicara Allah, tentu saja kita tidak berbicara Allah yang mutlak sebagaimana Allah memahami dirinya sendiri. Nah, di dalam konteks Allah Ta'ala tak terjangkau itu, Kanjeng Rasul Muhammad SAW bermunajat, ya ilahi ma'arafna kahaqqa ma'rifatik. Wahai Tuhanku, kami tidak bisa mengenalmu sebagaimana engkau mengenal dirimu sendiri. Gak bisa. Jadi Allah mengenal dirinya tak bertepi, sementara pemahaman manusia termasuk pemahaman Nabi itu pun itu terbatas. Terbatas. Sebab Allah Ta'ala itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Jadi ya, kalau begitu, hikmahnya bagaimana? Hikmahnya adalah kita bisa terkagum-kagum dengan pikiran tak sampai-sampai. Kita bisa terengungun-ngungun dengan pengetahuan tak sampai-sampai kepada kemahamutlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itu perbedaan Al-Wahid dan Al-Ahad. Nah, bukti bahwa Allah Ta'ala itu mutlak, itu harus merupakan wujud satu-satunya. Jadi di dunia ini tidak ada wujud yang betul-betul mandiri dari wujudnya Allah. Seluruh wujud semua ada, itu percikan dari kemahaberadaan Allah Ta'ala, termasuk diri kita. Jadi wujud kita ini bukan wujud yang asli, tapi wujud pinjaman. Bukan wujud hakiki, tapi wujud majazi. Pinjaman semuanya. Karena pinjaman, maka bersiap-siaplah untuk ditarik. Tarik. Jadi seluruh isi alam raya nanti akan ditarik, yaitu ketika segala-galanya sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di akhirat hidup kembali, itu termasuk juga merupakan percikan dari sifat hidupnya Allah Ta'ala. Percikan dari sifat hayatnya Allah Ta'ala. Oke. Terus Al-Hayy, Allah yang maha hidup. Berarti seluruh makhluk hidup itu sesungguhnya mendapatkan santunan dari sifat hayatnya Allah Ta'ala, termasuk diri kita ini. Jadi kita sebenarnya akrab dengan Allah Ta'ala, karena segala sesuatu yang menempel dalam diri kita, misalnya kehidupan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, itu semuanya berasal usul dari sifatnya Allah. Akrab loh sebenarnya.
Nah, persoalannya adalah ketika rasa kita itu mampet sehingga tidak merasakan kemahadekatan Allah Ta'ala. Padahal jelas, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah, aku lebih dekat kepada manusia dibandingkan dekatnya urat leher manusia kepada manusia itu. Jadi ini loh, berarti yang harus kita ikhtiarkan adalah kita merasakan kemahadekatan Allah Ta'ala itu. Nah, itu karunia tertinggi kalau kita sampai merasakan kemahadekatan Allah Ta'ala itu. Nanti ketika sempurna merasakan kemahadekatan Allah Ta'ala itu, maka kita merasa tiada, yang ada itu hanya Allah. Jadi kita sesungguhnya dengan mempelajari tafsir sufistik dari ayat ini, sesungguhnya kita belajar untuk mengasah rasa. Mengasah rasa. Nah, tanda-tanda bahwa Allah Ta'ala itu dekat dalam diri kita, hati kita senantiasa menampung Allah. Jadi kemanapun kita pergi, hati kita senantiasa tertampung di hati. Itu tanda-tandanya dekat. Sama dengan misalnya ya, ada A dekat dengan B, A cowok, B itu cewek. Nah, walaupun si A ini tidak bersama dengan B, tapi B itu selalu ditampung di hatinya. Kan dekat itu. Dekat itu. Hanya secara jarak saja jauh, tapi sesungguhnya dikandung kemana-mana itu. Nah gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa mengandung Allah yang perumpamaannya seperti itu. Itulah yang disebutkan, bawalah Allah kemanapun engkau pergi, bawa ke kantormu, bawa ke tempat kerjamu, bawa ke tempat aktivitasmu, bawa kemana saja. Bahkan kalau kau bisa, bawalah Allah di dalam tidurmu. Nah, itu ya, jadi kita dengan Allah Ta'ala itu sangat dekat. Jadi tugas kita adalah merasakan kemahadekatan itu. Tuhan, kita begitu dekat, kata seorang penyair Abdul Hadi WM. Bagai kain dengan kapas, aku kapas dalam kainmu. Jadi Tuhan, kita begitu dekat, bagai langit dengan warna birunya. Tuhan, kita begitu dekat, bagaikan angin dan arahnya. Tuhan, kita begitu dekat. Jadi rasa ini yang perlu kita kelola. Nah, agar rasa ini bisa tumbuh, tentu saja perlu apa? Penyucian hati. Penyucian hati dari apa? Dari dosa-dosa, dari terlalu demen kepada makhluk-makhluk, dari hasrat kepada berbagai macam yang fana dan profan di dunia ini. Itu kita singkirkan, ganti isinya. Apa itu? Yaitu menumbuhkan benih-benih cinta kepada hadiratnya, kepada Allah Ta'ala. Mula-mula kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada para wali, kepada orang-orang soleh, mula-mula begitu. Nanti makin lama, makin gamblang kehadiran Allah Ta'ala di dalam hati kita. Al-Haqiq, yang maha pantas bil haqiyah, dengan kebenaran. Jadi Allah Ta'ala itulah yang maha patut, yang maha pantas dengan kebenaran. Bagaimana mungkin tidak? Asal-usul kebenaran itu Allah. Bahkan Allah itu yang maha benar. Dan karena maha benar, maka tidak ada kemungkinan sedikit pun melakukan kesalahan. Jadi, apa dikira Allah salah ketika menciptakan anjing? Ya enggak ada yang salah. Apa dikira Allah salah ketika menciptakan Abu Jahal, Fir'aun? Ya enggak ada yang salah. Seluruh kehendaknya, seluruh tindakannya itu benar. Benar. Seluruh kehendaknya, seluruh tindakannya itu tidak dimungkinkan di situ adanya kesalahan. Kenapa? Itu bukti kemahasempurnaan Allah, kemutlakannya. Sehingga apa yang disandang oleh manusia yang berupa kekurangan termasuk di dalamnya kesalahan, itu tak mungkin disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha benar, maka wajar kalau Allah Ta'ala sombong. Sebab impas, cocok, sesuai dengan kemutlakannya, dengan kemahabenarannya.
Nah, karena manusia itu lemah, di antara kelemahannya adalah berbuat kesalahan, maka tidak pantas manusia menyandang kesombongan itu. Sebaliknya apa? Sebaliknya menyandang adanya sifat rendah hati, tawadhu. Itu mestinya manusia. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Jadi keberadaan Allah Ta'ala itu tidak seperti keberadaan kita. Kalau keberadaan kita bersandar kepada sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain itu secara hakikat Allah. Secara lahiriah bersandar kepada bapak ibu, kepada kawan-kawan, dan lain semacamnya. Jadi yang disebut mandiri dalam pemahaman ketauhidan itu enggak ada. Mandiri yang ada itu dalam dunia multi level marketing. Itu ada di situ mandiri. Kita masih muda. Jadi dalam dunia motivasi itu ada mandiri. Kalau dalam dunia ketauhidan enggak ada. Yang betul-betul mandiri cuma Allah. Semua masih bergantung kepada orang lain. Orang kaya bergantung kepada para buruh, orang miskin. Sangat bergantung. Kalau tidak ada mereka, repot mereka. Stres dengan kekayaannya. Jadi Allah Ta'ala itu Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Dan keberadaan Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh tidak ada. Beda dengan makhluk-makhluk ya. Pasti didahului oleh tidak ada. Pasti didahului oleh tidak ada. Padahal biasanya ya, banyak di antara manusia itu lebih bangga dengan ketuaan. Jadi misalnya ketemu orang, oh lahir tahun berapa? Tahun 93, oh baru kemarin toh. Maksudnya dirinya lahir tahun 61 gitu. Padahal perkara umur itu cuma perkara siapa yang keluar duluan dari rahim ibunya, kan gitu. Itu tidak menunjuk kepada keutamaan. Makanya seluruh nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu takzim kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah itu lahirnya paling akhir di antara gerbong para nabi. Jadi karena itu salah ketika perkara umur itu menjadi kebanggaan. Salah. Jadi itu kadang malah menghambat. Karena mengikuti yang lebih muda itu seperti bergengsi, tidak enak, malu dan lain semacamnya itu. Itu menghambat ketulusan. Al-Mutafarid, yang sendiri, bil qayyumiyah, dengan kemaha berdirinya sendiri itu. Jadi Allah Ta'ala itu betul-betul tunggal, tidak membutuhkan siapapun. Itu yang disebut sebagai ghaniyun anil alamin. Jadi tidak membutuhkan apapun. Jangan dikira Allah Ta'ala menciptakan makhluk karena butuh makhluk. Tidak. Jadi kehendaknya itu tidak identik dengan rasa butuh. Beda dengan diri kita. Kalau kita mainkan sesuatu, berkehendak sesuatu, itu kan identik dengan butuh. Kalau Allah Ta'ala tidak. Tidak. Berkehendak ya berkehendak saja. Dan kehendak Allah Ta'ala itu tidak memerlukan alasan bagi dirinya sendiri, apalagi alasan bagi diri kita sangat tidak diperlukan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, karena kita memerlukan sesuatu itu. Sehingga kita merasa kurang sempurna ketika tidak mendapatkan sesuatu itu. Nah, itu kalau kita manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, bukan karena butuh sesuatu itu. Sama sekali tidak. Ad-daim al-zahir bil-daimumiyah. Ad-daim yang abadi, al-zahir yang nyata, bid-daimumiyati dengan keabadiannya. Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha tidak berubah-ubah. Karena kalau berubah-ubah itu kan berarti butuh proses untuk penyempurnaan. Kalau berubah-ubah itu. Nah Allah Ta'ala karena sudah rampung ya. Rampung artinya sudah tidak dimungkinkan untuk menempuh kesempurnaan karena sudah maha sempurna. Tidak ada kesempurnaan yang melebihi kesempurnaan Allah Ta'ala. Tentu saja
Allah Ta'ala itu dengan keabadiannya tidak menempuh proses. Beda dengan manusia, dengan kesementaraannya menempuh proses. Dan karena menempuh proses, senantiasa ada harapan demi harapan untuk hari-hari yang akan dijelang. Moga-moga tahun ini, tahun depan beruntung. Karena menempuh proses. Jadi moga-moga itu adalah apa? Itu adalah doa manusia, moga-moga itu adalah logika manusia. Kenapa moga-moga? Karena serba tidak pasti. Jadi moga-moga. Jadi kita bersandar dari moga-moga yang satu ke moga-moga yang lain. Nah, itu tandanya bahwa kita berproses, kita menempuh proses. Allah Ta'ala tidak sama sekali. Karena itu bagi Allah Ta'ala, kehidupan ini sudah rampung dari sejak sebelum dimulai. Artinya apa? Kehidupan dari sebelum dimulai itu Allah sudah tahu rutenya, sudah tahu. Garis perjalanan kehidupan itu Allah sudah maha tahu. Maha tahu. Jadi ini nanti jodohnya dengan siapa, Maha tahu. Kadar dan takaran rezekinya seberapa, Maha tahu. Maha tahu. Jadi orang-orang sufi kemudian menyandarkan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka menikmati apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dan akal pikiran mereka, imajinasi mereka tidak membayangkan apapun yang belum dimiliki. Tidak membayangkan. Kenapa tidak membayangkan? Karena bagi mereka apa yang dijatakan oleh Allah Ta'ala itu sudah yang terbaik. Itu nikmati saja. Nah, kalau kita kan penuh dengan bayang-bayang, kan? Tidak punya ini, moga-moga dimudahkan punya ini, mudah-mudahan dimudahkan punya itu, kan begitu. Kalau para sufi sudah rampung, yang penting apa adanya itu dinikmati dalam kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Karena itu mereka serba apa? Serba hamdalah. Apa saja kondisinya, hamdalah. Kalau kita kan kadang-kadang saja. Jadi kalau pas enak, alhamdulillah, besar sekali karunia Allah. Tapi kalau biasa-biasa, ya hambar juga, walaupun hamdalah hambar. Walaupun sholatnya baca alhamdulillahirabbil alamin, hambar aja. Jadi itulah ya sebabnya kenapa para sufi itu senantiasa bergembira. Kalau kita kan cuman pandai nulis di medsos, jangan lupa bahagia. Sebenarnya ketika nulis memang tidak bahagia dia. Jangan lupa bahagia. Dirinya sendiri juga enggak merasakan bahagia. Jadi gimana? Jadi karena itu kita ikhtiarkan setiap saat itu bisa berbahagia. Caranya bagaimana? Caranya kita yakin, hakul yakin bahwa apa yang kita alami itu pilihan Allah Ta'ala. Dan pilihan Allah Ta'ala itu wajib kita syukuri, wajib kita merasa bahagia dengan pilihan Allah. Itu ya, yang kata Sayyidina Ali, saya kalau berdoa dan terkabul, saya bahagia 1 kali. Tapi kalau berdoa tidak terkabul, saya bahagia 10 kali. Kalau terkabul itu kan sesuai dengan hasrat saya. Kalau tidak terkabul, kan murni pilihan Allah itu. Tapi angel itu. Angel. Jadi yang tidak terkabul, alhamdulillah, itu alhamdulillahnya itu pasti pucat wajahnya. Alhamdulillah, pasti pucat. Itulah ya. Bahkan lebih ekstrim lagi ya. Wujudul faqad a'yadul muridin. Kata Syekh Tajuddin di dalam kitab Hikam. Adanya rasa butuh yang kuat, adanya kondisi yang penuh kekurangan, itu adalah hari raya bagi orang-orang yang menghendaki Allah. Hari raya. Hari raya itu kan hari kegembiraan toh. Jadi makin enggak punya makin bergembira. Lah, kita akan katakan logika macam apa ini kan ya. Kalau bagi diri kita, wah itu hari penderitaan itu. Hari penderitaan. Jadi
betapa sangat nikmat murni menyandarkan hidup kepada Allah Ta'ala. Mula-mula mungkin kita merasakan pahit dengan serba kekurangan. Tapi ketika kita berdamai dengan takdir Allah, berdamai dengan kehendaknya, malah bisa terbalik. Itu yang sangat membahagiakan. Sangat membahagiakan. Oke. Nah, mazahiruma ya. Milik Allah Ta'ala yang sifatnya sudah disebutkan tadi. Apa yang milik Allah Ta'ala? Mazahiruma, pengejauhan segala sesuatu fis samawati yang ada di langit. Jadi seluruh makhluk langit, dari mulai makhluk yang bersifat bendawi ya, yang bersifat bendawi seperti bintang-bintang, rembulan, matahari, planet-planet, sampai makhluk-makhluk yang non bendawi seperti Lauh Mahfud gitu. Kan non bendawi itu, seperti kursi, kolam, Sidratil Muntaha, itu non bendawi lah itu di luar seluruh ruang itu, di luar segala ruang. Nah, semua yang ada di langit itu tak lain adalah apa? Pengejawantahan alias bayang-bayang dari Allah Ta'ala itu sendiri. Bayang-bayang apa? Bayang-bayang kehendaknya, bayang-bayang kuasanya, bayang-bayang cintanya yang ada di langit itu semuanya, termasuk juga yang ada di bumi, semuanya adalah bayang-bayang dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pastikan ketika kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kalau begitu ya, dalam hati kita katakan yang ada itu cuma Allah, yang lain itu bayang-bayangnya, bukan merupakan entitas-entitas yang betul-betul terpisah dari Allah. Bukan. Jadi tidak ada satupun makhluk yang betul-betul terpisah dari Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak memiliki pertalian dengan Allah. Tidak ada. Seluruh makhluk termasuk diri kita memiliki pertalian yang kuat dengan Allah. Karena itu katakan, ya Allah, kami tidak bisa bernisbat kepada apapun selain kepadamu. Karena asal usul kami adalah Engkau, dan tempat kembali kami adalah Engkau jua. Dan di dalam kehidupan ini sesungguhnya Engkau senantiasa menemani kami, menemani dengan sifat-sifatnya. Sifat hayatnya menemani hidup kita, sifat samanya menemani pendengaran kita, sifat basarnya menemani penglihatan kita, sifat hayatnya menemani hidup kita, sifat wujudnya menemani wujud kita. Ini dekat loh sebenarnya. Jadi karena itu ya, mencari Allah Ta'ala itu nggak perlu jauh-jauh loh. Nggak perlu jauh-jauh. Cukup menyelami hakikat diri sendiri, sampai kita merasakan bahwa diri kita itu eksis karena disangka oleh Allah Ta'ala. Nah di situ ketemu. Tapi kalau dalam diri kita itu kosong dari adanya keterkaitan dengan Allah Ta'ala, datang ke ribuan masjid tidak pernah merasa berjumpa. Bahkan datang berkali-kali ke Ka'bah, nggak pernah berjumpa. Karena itu di sekitar Ka'bah sekalipun, di sekitar Baitullah itu masih lalai. Itu kan berarti tidak berjumpa. Padahal ada ya, ada orang yang merindukan Allah. Disebutkan dalam kitab Nafahatil Unsi min Hadratil Qudsi. Ada orang yang rindu Allah. Datang orang ini kemudian ke Mekah dari arah yang jauh. Orang ini menyaksikan Ka'bah, melihat Ka'bah. Langsung dia bilang, itu rumah kekasih, itu rumah Allah. Nyampe ke depan Ka'bah pingsan. Dari saking apa? Kuatnya kerinduan. Jadi merasa dirinya berbahagia yang tidak terkira-kira berjumpa dengan rumah Allah. Diem, jangan ngomong. Di sini ini pengajian khusyuk. Diem. Masih baru pasti kan? Jadi segala sesuatu di langit dan di bumi, langit itu dalam simbol sofistik menunjuk kepada alam roh, sementara bumi itu menunjuk kepada alam jasad. Jadi
segala sesuatu yang bersifat ruh dan bersifat jasad itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja ya di dalam pemahaman ketauhidan, bukan di dalam pemahaman sosial. Kalau dalam pemahaman sosial diterapkan seperti itu, ini motornya Allah, mobilnya Allah, tak bawa aja. Ya enggak boleh. Nanti bisa dilempar dengan batunya Allah. Jadi, ini di dalam ketauhidan. Nah, karena itu terserah Allah kehendaknya itu mau seperti apa kepada dunia ini. Allah Ta'ala kemudian merubah musim ya. Dari musim panas berubah menjadi musim gugur. Daun-daun rontok, ranting-ranting berjatuhan. Jadi hanya Allah yang boleh seperti itu. Artinya apa? Kita tidak bisa merekayasa untuk menciptakan kehidupan ini kemudian menjadi kerontang, kemudian menjadi habis. Kita tidak boleh mengeksploitasi, tidak boleh. Tapi kalau Allah Ta'ala ya boleh. Nanti setelah musim gugur digantikan oleh musim semi di negara-negara 4 musim, kan begitu. Kalau di negara kita kan setelah kering kerontang oleh kemarau, kemudian didatangkan rintik-rintik hujan, didatangkan kesuburan di mana-mana, kemudian dikeringkan lagi. Sama seperti malam digantikan siang, siang digantikan malam. Itu Allah yang boleh seperti itu. Allah mematikan orang-orang dan melahirkan bayi-bayi di mana-mana. Allah yang boleh seperti itu. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan itu. Misalnya ada orang yang sangat kita benci, tak bunuh. Kok dibunuh? Ah, nanti tetangga-tangganya ada yang lahir kok. Jadi nggak boleh. Minal asma'idz dzatiyah was sifatil fi'liyah. Oke, ya. Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama. Dan nama-nama Allah Ta'ala itu memiliki objek-objek. Objek-objek. Nah, objek-objek dari nama-nama itu alam semesta ini. Alam semesta ini, objeknya. Jadi, nama-nama Allah Ta'ala itu beroperasi, bertindak. Ketika nama Allah Ta'ala beroperasi, nama Allah Ta'ala bertindak, maka alam semesta ini wujudnya. Jadi karena itu, alam semesta itu tidak terpisahkan dari nama-nama Allah. Contoh konkretnya ya, nama Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Ya, memberikan rezeki. Nah, setiap saat itu kita akan mendapatkan rezeki itu. Apakah rezeki itu bersifat spiritual seperti keimanan, keislaman, cinta, makrifat dan lain semacamnya, atau rezeki itu bersifat material, makanan, minuman misalnya ya, rumah dan lain semacam, bersifat material. Nah, Allah Ta'ala Ar-Razzaq itu tidak pernah terpisahkan dari kehidupan ini. Sebab ketika kehidupan ini masih berlangsung, berarti masih mendapatkan santunan rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, sementara nama-nama Allah itu tidak berjarak dari zatnya. Loh, berarti kita tersentuh oleh zatnya. Oh, sangat. Tapi persentuhan kita dengan nama Allah dengan zatnya tidak sama dengan persentuhan antara diri kita dengan sendok dan piring. Tidak sama. Itu persentuhan lahiriah. Jadi dekat lah ya. Ini berarti merupakan apa? Merupakan tantangan rohani bagi diri kita agar kita merasa adanya kebersamaan dengan Allah, adanya ketidakterpisahan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasifat al-fi'liyah. Allah Ta'ala itu selain memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat. Nah, sifat-sifat Allah Ta'ala itu juga ada objeknya. Itu kalau sifat fi'liyah. Tapi kalau sifat dzatiyah itu tidak ada. Tidak ada objeknya. Misalnya Allah yang maha kekal, ya tidak ada hubungannya. Tapi kalau Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha berkehendak, itu ada objek-objeknya itu. Allah yang maha tahu, ada objeknya. Ada objeknya. Wa ma fil ard. Oke, saya kira itu saja ya. Ini satu ayat. Ini membutuhkan beberapa kali pertemuan. Sebab kitab tafsir ini, tafsir Al-Jailani,
itu sudah dikaji selama 7 tahun, Al-Baqarah belum rampung. Kapan mau selesai? Pong tafsir ini 6 jilid kok. Oh, ya. Jadi kita tidak ngejar-ngejar hataman, tapi moga-moga menjadi ilmu yang berkah bagi diri kita, juga untuk keluarga kita. Amin. Ya mujibas sailin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.